Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan santri sekarang nih, Cak. Ya mulai awal tadi beda. Semuanya. Hampir semuanya beda. Kan. Terus ya yang rawan hilang itu ini. Yang di tengah-tengah itu apa ya jenengnya? Sarangan, Mas. Aku lek ngarani sarangan. Sarangan. Yes, sarangan, Apa, Mas? sarangan. Jadi kompor itu yang ada sumbunya di tengah-tengah no sarangannya, Mas. Untuk yang apa ya, mengontrol api dari boleh sumbu. juga. Oh, Nah, itu yang di kompor. Jadi oke. yang sering hilang sarangan. Yang kita ringkes di apa ya? Didekekno sekiranya disingkitno lho, Mas. Sarangannya. Lek sumbune hilang aman. Kita Aman masih deh, punya boleh. cadangan. Mulai jam 12 itu antri kan, antri jedingnya kamar mandi ya. Terus priuk untuk mususi kita juga antri, kadang gantian juga dengan kamar sebelah dan sebagainya. Priuk. Namanya priuk ya. Kalau aku dulu namanya priuk. Apa tuh Jadi istilahnya? semacam panci yang kualitasnya lebih tebal, bentuknya bulat, ada ini ada apa ya? Tutupnya? Bukan apa ya? Gagangnya? Gagangnya itu ya. Oh, ada Itu, pegangannya. itu namanya priuk dulu. Oh. Candelan Dapat kosakata baru saya nonton muncul. dulu tapi nggak semua itu menamakan priuk sih di tempat kita saja, dan kita sering gantian itu kalau mau sahur kalau jam 12 dia pakai berarti saya pakai jam 1. Jadi kita mentok selesai itu semua sampai jam 3 lah. Makan dah tuh ya, Iya, nyampein makan. sah, sholat sunnah, tidurnya kapan? Nah ini Tidurnya kapan tuh? Tidurnya kapan? nggak ada seperti itu ya. Iya. Kita hampir setiap hari seperti itu setiap malam itu. Oke. Jadi setelah sahur kalau anak yang sudah terbiasa tidur ya tidur setelah sahur. Setelah sahur tidur. Bangunnya. Ya terserah mereka. Tapi kalau kita minimal sih usahakan ya jangan sampai setelah subuh sudah tidur, jangan. Oke. 15 menit lah. Kenapa kita gunakan untuk ngaji? Biar minimal ada waktu untuk ngaji kita. Ngaji tadarus ya, tadarus Quran untuk diri sendiri. Oke. Jadi kirim Fatihahnya ke diri sendiri. Setelah itu ke kirim Fatihah baru ke sanad ya. Kalau dulu belum dapat sanad, tapi minimal sudah ada ini apa namanya? Wuru-wuruan lah kata ngaji, Fatihah nangi kiki itu pasti. Wuru-wuruan tuh diinstruksikan. Oh, Fatihah nangi kiki itu. Buat dia. Karena kan gitu, alhamdulillah ya, saya itu masanya masih langsung sama Romo Yai ngajinya. Jadi setorannya itu mulai huruf alif sampai ya. Alif a an ani a na minal mu nih itu. 70. Berarti besok diulang lagi. Itu setiap subuh itu. Santri baru semuanya seperti itu. Sampai yayan sampai Al-Fatihah diulang 5 kali. Baru 100 boleh ngaji di Serambi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika saya dipanggil, "Kamu tak ijazahi lho ya, tak kei sanad." Nggih kopil tuh. Alhamdulillah. Dan kalau ada kelas mungkin enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Beda zaman kali ya, sayang Beda banget. jam. Iya, itu kenapa kita punya semacam apa ya? Kebanggaan. Tapi itu tadi berangkatnya kita pendidikan tadi saya sempat ngobrol. Ya penting kita pendidikan di sini kita lalui semua. Oke. Formal, non formal, informal. 3 komponen penting di Darut Taqwa itu Ada semua ya. ada semua dan kita lalui semua. Dan secara takrif pengertian bagi saya itu santri yang sempurna seperti itu. Formalnya dapat, non formalnya dapat, informalnya dapat. Kecuali informal ya, nggak ada kata lulus ya, karena ini kan sesuai dengan beliaunya kan. Ya, benar. Entah itu dianggap wes bisa mumek ngene tok ya sing. Tapi kalau formal non formal harus lulus itu. Formal misal di sini itu dulu saya paling tinggi S1, lulus harus. Wajib banget itu ya. Bagi saya. Bagi saya, bukan bang lain. Kenapa? Karena itu doktrin orang tua. Orang tua saya kan di Salafiyah ya. Jadi sampai sekarang pun masih di Salafiyah. Oke. Jadi ketika saya ditawar untuk pindah pesantren, no itulah. Kenapa ya?
Ya nginiru apa, apa mulai awal ngantos akhir gitu. Nggih kula teng alam sami-sami kan. Betul. Salafiyah ngaji di sini semua. Non formalnya Madin sampai Muallimin Ulia lulus. Dan alhamdulillah itu banyak apa ya? Proses panjang yang dilalui dan banyak ini pelajaran. Iya sih kalau dengar dari cerita Cali barusan tuh kayaknya seru gitu, asik gitu loh ngabisin waktu sama teman-teman yang cerita apalagi tuh masak tuh kayak sumbu hilang dah. Terus apa namanya tadi? Sarangan. Oh, sarangannya itu hilang itu seru sih, itu bakal jadi cerita juga. Waktu tidur kita ya jam 6 itu tadi. Jam 6 pagi ya kita minimal duha 2 rakaat lah. Itu tiap hari tuh kayak gitu. Itu pas di bulan puasa deh. Insya Allah kalau saya sih seperti itu ya. Dulu ya. Bangunnya kan zuhur ya, setelah jamaah zuhur ngaji lagi kan. Nah setelah ngaji kan persiapan buka, sudah melenggar sampai itu saja. Oh, terus ada habit dan baru suatu gitu. hal yang menurut kita itu baru ya, itu kita mendengar radio ya. Di pesantren ada komunitas PLK ya, Garuda PLK. Itu buat saluran sendiri. Oke, saluran sendiri tanggal jam-jam setelah ngaji, jam sore ya. Jam setelah ngaji zuhur sama ngaji asar itu ada proses menikmati lagu sesuai request. Asik. Jadi kita bisa request, Mas. Kirim salam sama ini ke kamar ini. Aduh, itu HP mah apa enggak. Iya. Fungsi sama sekali karena belum ada kan. itu lebih asik sih kalau kayak gitu kayak. Kita pakai kertas itu dari siapa kamar berapa, ayo urunan. 100 rupiah, 200 rupiah lumayan. Santri banyak, wah asik. Semua dengerin radio. Asik kalau kayak gitu. Kan udah pakai Walkman ya. Wah, saya nggak ngalamin Semacam itu. Walkman atau yang ada radionya lah. Oh iya, saya Jadi kita masak sambil dengerin lagu sambil kirim salam gitu. Padahal kita nggak kenal gitu loh. Dan bagaimana cara kita kenal ini yang asik ini. Bagaimana cara kita kenal ini yang asik. Kenapa? Karena ketika Ramadan itu baru saat itu ya. Peluang untuk ketemu sama lawan jenis. Santri perempuan dan santri laki-laki bertemu di momen Ramadan. Oke. Kenapa? Formatnya kita terpisah. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi kalau ngajinya pas waktu Ramadan, itu ketemu. Satu kelas putra putri ketemu. Itu wow gitu. Pada ngelihat bidadari baru keluar gitu ya. Kalau dulu ya, itu kesannya masih kita itu yang malu. Misal gini, di kelas sana ada perempuan gitu loh. Dan saya kebetulan mau ke kelas sebelahnya. Posisi saya ijenan, Mas. Bayangin. Salah tingkah, GR, waduh, kenapa? Nggak ada objek lain yang mereka lihat kecuali saya. Dan saya adalah laki-laki yang paling tampan di dunia saat itu. Oke. Mendefinisikan diri nggak apa-apa. Iya. Kan dulu seperti itu. Ya terjadi apa? Minder saya. Saya harus minimal ada teman satu atau dua lah untuk bareng. Ya biar ngeliatin nggak Cali doang gitu ya, ada teman gua nih. Ya, gitu. Minimal saya cari yang lebih grade-nya di bawah saya gitu. Biar tetap nongol, biar tetap kelihatan. Oke juga, boleh. Asik ya. Oke. Ya minimal seperti itulah. Nggak berani kita kesini jarak 10 meter itu sudah apa ya? Bukan hanya malu tapi sungkan. Oke, saya udah. Dan perempuan menikmati momen itu kan. Iya, anak cewek, anak lanang. Iya. Asik. Biasa. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan santri sekarang nih, Cak. Yang beda di mananya deh? Ya mulai awal tadi beda. Semuanya. Hampir semuanya beda. Kenapa? Satu, santrinya sudah semakin banyak. Ribuan kan. Dulu asramanya masih ABCD. Masih 4 dulu ABCD. Sekarang sudah nyampe Q, bayangin. E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, berarti 13 asrama nambah itu. Iya sih, memang banyak sih. Banyak banget itu. Kalau sekarang nggak ada kesan yang wow kalau ketemu laki-laki perempuan udah biasa. Karena di formal hampir setiap hari ketemu. Kalau dulu kan masih ada batas, masih ada jarak. Dan malah kan hal-hal yang seperti itu kan bakal menimbulkan cerita ke depannya sih kan? Yang mana? Yang zaman Ali. Iya, yang lebih asik, yang lebih orisinal ya. Ya orisinil kita bilangnya deh ya. Orisinil. Jadi kalau kita tag ya, kita tulis dalam suatu bentuk deskripsi, itu orang membaca pasti menarik. Ya soalnya kalau dibayangin juga asik banget sih ngelihat orang yang kita suka malu-malu gitu, cuma senyum-senyum, dikomporin dulu.
Asik sih. Dulu cuman sekedar bareng satu kelas itu saja kan. Duduknya pun nggak mungkin berdekatan seperti ini. Ya, sini perempuan, sini laki-laki, di situ saatnya ngaji kan. Kita ngaji. Kita ngajinya tuh malah kupingin ya sampai satu angkatan Ramadan ini. Hatam berapa kitab, wah, itu keren ya. Jadi kita cari ngaji sing dapat semua. Pengasuh utama dapat, ngaji setelah isya tarawih dapat, ngaji subuh atau zuhur dapat, asar itu dapat. Jadi kalau saya dulu kalau setelah zuhur lebih milih ke pengasuh utama kan, kiai sampai asar. Setelah itu tarawih ke ustadz yang di kelas-kelas, ada hiburan laki-laki perempuannya kan, bukan untuk hiburan, artinya kan nuansanya beda gitu. Setelah itu waktu subuh biasanya ada waktu lagi. Sedikit sih. Dan itu satu ustadz bisa sampai 3 kitab. 3 kitab. Tapi kan kecil-kecil. Oh, saya tahunya kitab itu yang tebal-tebal segini loh. Nah, harus kan. Jadi kitab yang tebal segini gitu loh, kayak Harus. buku Avatar gitu. Kalau yang tebal itu yang ke pengasuh utama, itu yang tebal. Ke pengasuh utama. Oh, berarti ada kitab yang tipis juga itu ada. Itu namanya kitab juga. Oke. Malam saya nggak pernah mondok kali, jadi kagak tahu. Jadi 4 hari hatam, besok ganti lagi, semangat. Beda kan kalau misalnya diundang sama yang ngesai ngaji kan, aku yang baca, ya nggak semangat meskipun kandel tipis pun nggak semangat. Tapi kalau sama anak-anak kan, wes. Nah, kalau dilihat dari semangat nih, santri-santri sekarang ini pada semangat nggak sih, Sa? Dalam hal? Dalam hal untuk yang menuntut ilmu dalam bidang agama deh. Kalau menuntut ilmu bidang agama kayaknya suatu hal yang apa ya, lumrah, biasa ngono gitu. Semangatnya untuk apa? Semangatnya dalam artian dia itu makin menyukai dan makin mencintai lah gitu. Oh, ada yang seperti itu dan ada yang enggak, pastilah. Seleksi alam berarti. Bener. Ada itu satu asrama dulu, saya masih 2-3 tahun ya, 2007 2009. Asrama EF itu asrama yang menurut saya asrama yang paling besar ya dulu ya, 64 kamar. Dan masjidnya segitu ya. Kayaknya tahu tuh saya asrama. Berapapun santri yang masuk di asrama itu, seleksi alam akan berbicara. Pokok santri cukup masjid itu wis itu saja. Paham maksudnya? Oke. Jadi mulai bancik, teras sampai dalam itu kalau dijumlah ya, hemat saya santri itu sekitar 600 lah maksimal. 600 santri ya, 600. Dulu sempet 700 berapa gitu, sampai hampir 800 sama santri baru. Hampir ada wacana oleh pengurus ini mau ada pelebaran masjid itu. Wah, kayaknya nggak asik kalau pelebaran ini. Ini bukan apa namanya, budaya kita nih, pelebaran masjid kayaknya nggak mungkin. Kalau pelebaran asrama masih mungkin karena kan sawah masih luas. Kalau pelebaran masjid kayak seakan-akan menutup peluang untuk asrama yang lain gitu. Betul. Saya pribadi ya. Mau dibuat apa namanya? Apa sih jadi ini? Ya semacam inilah. Payonan. Tapi nggak jadi. Ya seleksi alamnya adalah ya entah, kemudian kembali lagi. Cukup segitu itu saja. Oh. Ya sempat sih ada di asrama, sholatnya sempat di asrama. Kan masih kelihatan. Jadi kalau saya dulu males itu ya, ketika sudah pengurus kan sudah dalam frase ini ya, agak malas. Kenapa? Karena sudah selesai jadi santrinya. Dalam arti mempengai jamaah diobrak. Pak pengurus kan sudah pokok jamaah di F1 pojok itu beber sudah selesai itu. Dan kan kalau dulu itu kenapa nggak protes sama pengurus ya? Kita bisa tunjukkan. Kamu protes, oke. Yang kamu protes apa? Kenyamanan. Pengen kayak aku, iya. Luluskan dulu. Sekolahmu lulus aja. Masuk akal, betul. Wis hafal imriti piro? Alfiah sudah apa gurung? Aja niru-niru. Selesai. Jadi kita melakukan apapun yang menurut mereka bebas, ya. Tapi mereka bisa tahu, oh memang dia sudah kakak tingkat yang senior. Gitu. Oke, berarti secara tidak langsung kita mengajarkan adik-adik kita ini untuk mengikuti standar kita nggak sih? Ya jelas, ya, ada standar. Ada standarnya masing-masing ya. Jadi ketika diamanahi menjadi pengurus ya, saya sempat pengurus pendidikan.
asrama F yang sebelah barat itu mungkin amanah wilayahnya saya gitu ya. Jadi saya sama teman-teman biasa nggak ada jarak, cuman bagaimana saya melihat adik-adik semua kan beda tingkat gitu loh. Jadi ketika saya berdiri itu mau tarhim gitu ya, saya berdiri, saya pakai sajadah itu saya berjalan, anak-anak sudah berusaha untuk bangun. Oke. Jadi tanpa harus saya keras, ayo gitu. Langsung. Jadi saya non penjalin saya. Langsung bangun. Oke. Saya pengurus yang non penjalin saat itu. Jadi pakai sajadah saja. Saya sampaikan di pundak, saya jalan, tak gebes-gebes gitu sudah anak-anak. Kalau menurut saya, bukan saya kira, mereka itu sungkan. Ya. Itu saja. Enggak takut enggak. Sungkan ya. Sungkan ya. Itu. Ya sudah. Cale kan guru Madin nih. Guru Madin kan? Bisa dibilang guru Madin nggak? Ya kebetulan ya. Kebetulan ya? Ini kebetulan satu kelas kita Sa. Oh, oke. 11-12 ya. 11-12 ya. Ternyata Anda Sukron. Oke. Satu kelas kita, satu kelas. Menarik juga nih saya ini. Jadi kalau sekolah itu ya, kalau sekolah itu bawa cilok gitu. Dia nih. Yes. Bagi-bagi. Cilok tangan kiri, es tangan kanan. Ini. Terus minta satu nggak boleh. Wah. Padahal nggak minta kan, ya pantasnya bagaimana lah. Iyalah, bagi-bagi. Kita kan satu kelas gitu kan. Bagi-bagi. Meja depan yang paling utama. Betul. Oh, itu satu kelas. Satu kelas. Iya, satu kelas. Itu guru saya. Oh, satu kelas ada guru Iya. tadi. Dia pernah ini nggak sih? Apa pernah bandel nggak? Pernah negur dia nggak? Kalau bandel sih enggak, cuman rewel. Gitu. Nah, rewelnya nih serunya kenapa nih? Nah lah itu cerita lah. Oh iya. Oh itu aib ya. Banyak berarti. Iya. Oke, face to face ya. Aku bersanding dengan dia lebih tua mana? Ayo. Lu pilih teman apa yang baru kenal? Lebih tua mana ya? Iya. Ini. Iya kan? Lebih tua ini. Lebih tua ini. Lebih tua. Oh, satu kelas Iya. juga. Lalu itu satu kelasnya Cak Ali jadi guru kah atau Iya, jadi Iya. guru? Beneran jadi guru? iya. Mantan guru Lah itu kelas berapa ya? Ketemu di kelas berapa? kelas 2. Sama ya? Lu enggak? Enggak, beda. Oh, beda kelas, beda kelas. Ini atas saya sekarang tapi enggak naik dulu. Oke. Itu waktu di Madin gitu ya kan? Madin itu setahu saya kan sekolahnya malam kan ya? Sekolahnya malam ya. Sekolahnya malam. Saya masih setelah zuhur ya. Kalau masa saya. Oh berarti beda zaman tuh beda waktu Madin. Karena kan dulu mengikuti perkembangan kampus. Ya. Jadi masa saya itu kebetulan kampus masih belum going ya. Sekedar masuk itu saja. Baru kemudian saya kelas berapa ya? 5 apa 6? Sekitar 5 lah. Kelas 5 berarti 2000 minul. Ya, tahun itulah. Itu baru kemudian kampus going masuk pagi itu. Maka dinianya malam. Oke. Dininya malam. Dininya malam ya. Berarti Cak Ali sering dong ngelihat santri-santrinya ini kalau Cak Ali lagi ngajar nyampein materi tuh ngantuk gitu tuh. Udah biasa kan. Kalau gitu udah biasa itu. Kalau Saya- yang sering izin. Saya itu simple ya, kalau di kelas itu simple sampai sekarang masih berlaku ya. Siapapun itu saya paling menghargai anak yang masuk itu saja. Oke. Kalau mereka gak masuk, tanpa keterangan itu kan yang paling saya nggak suka gitu. Artinya kan mereka mondok gitu, kenapa gak masuk gitu? Nah, dan kenapa nggak izin? Kalau zaman anak mungkin masih pelajaran kelas 2, oh enggak ya. Pego bahasa Arab. Kelas 2 apa kan? Materi seiling kan? Materi kelas 2? Nahu Jawan ya. Oh, Nahu Jawan, hafalan Nahu Jawan. Aku pernah pakai challenge sama anak ini ya. Apa gimana tuh? Oke, di saku saya itu ada uang satu ya, uang. Oke. Dan ini akan saya berikan kepada siapapun yang malam ini hafal 20 nazom itu. Berlomba-lomba. Dalam satu waktu itu. Ada kan kebetulan anak apa? Livza apa Livza itu? Livza jurusan apa? Kuliah.
Wis, iya teh. Wah, keren itu. Itu yang hafal itu. Tapi saya masih lupa sih berapa jumlahnya. Pokoknya lengkap lah, ada puluhan, ribuan dan sebagainya. Ya itu cuma sekedar shock terapi buat mereka gitu. Kenapa? Karena saya hafal kan gitu. Oke, ada. Dan saya punya hadiah gitu. Oke. Terus kamu maunya apa gitu? Kalau kamu nggak hafal, tadi opo gitu. Masa gak nurut? Gitu. Nurut lah, minimal nurut. Oh, jadi gitu sistemnya dulu. Lu nggak harus sih, cuma kebetulan. Kebetulan aja gitu ya. Dan kebetulan juga berhasil sih ya yang patut Ya tergantung diperhatikan anak-anak ya. juga sih. Mereka Nah, yang berhasil persentasenya yang apal semalam itu cuma satu apa banyak tulungnya? satu kan saya ambil satu saja. Sekarang kayak di dalam kesak ini berapa ya? Iya. Piro nek kesak iki ono piro ya situ saya kasihkan siapa yang hafal itu saja. Yang antusias dulu banyak itu kayak gitu. Ada. Banyak, Maju maju det, balik semua hafal. Lu harus digenjot gitu ya. Oh, asik Iya. ya. Dan Sekarang saya anggap masih- Levi bukan dari Jawa ya? Duh, Jawa. Jawa? Lawang. Oh Lawang. Lawang sini deket lah ya. Gitu. Deket lah. Kalau saya yang tiba-tiba apal tuh yang nggak pernah mondok, baru Rang-rang ya. jackpot langsung gitu kan, yang di kantongnya ambil semua gitu. Nah, wah. Sebenarnya saya bingung nih mau bahas apa lagi soal Madin zaman dulu Iya, nih. zaman dulu. Saya pengen coba menyingkronkan dengan kebiasaan anak muda zaman sekarang sih. Yes. Soal ngabisin waktunya nih. Terkadang nih yang buat ngabisin waktu. Dulu zaman Cak Ali mondok HP apa? Nggak ada. Nggak ada dulu. Ada HP itu ketika mulai 2004 ya, 2004 atau 2005. 2004. Ini yang Nexian slang Nokia. Enggak, gitu. ya aku pakai Nokia 3310. Yang satunya lagi. Yang lebih simple apa? Enggak. Bentuknya lebih ramping, enggak tempe gitu ya. Yang segini. Lo enggak seperti tempe, Mas. Kayak tempe. Kalau Ini 3310 kan seperti ulek-ulek gitu. Pas. Itu kuat banget tuh HP itu kacau tuh. Kuat banget itu. Lebih ringkes apa ya? 316. Oh. Iya, ada radio ya. Ya radio ya. Ada Oh, dulu radionya. zamannya itu kan. Nah, kalau sekarang kan nih udah pada pakai Android nih. Pada pakai Android kan. Ya. Zaman dulu bisa dibilang buat ngabisin waktu untuk menunggu buka, mengisi waktu atau itu belajar. Itu kan kita masih bersosialisasi sama teman-teman kan. Yes. Kita itu masih kasarnya belajar adaptasi dengan lingkungan yang baru, terus ketemu teman yang baru, adaptasinya gimana. Sekarang ini udah ada HP nih. Yang saya lihat nih anak-anak muda dan bahkan terkadang itu santri juga di sini menghabiskan waktunya itu terkadang ya hanya di HP doang nih. Ya enggak melulu juga kan. Iya sih, nggak melulu juga. Tapi kan ini kita diskusi juga sekalian Iya. diskusi Cah ya. Dia itu kayak begadang ngereng main Mobile Legends terus sampai sahur, tidur, bangun ngereng lagi. Maksudnya kan sebenarnya masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat kan daripada lu ngegame, nggak salah gitu kan. Menurut Cak Ali nih, ketika orang-orang sekarang terutama remaja itu lebih kasarnya sih saya bilangnya egois sih. Egoisnya itu lebih mementingkan diri sendiri untuk menghibur diri sendiri aja tuh lewat HP, nggak mau bersosialisasi, meskipun nggak semua tapi sebagian besar. Itu kerugian yang bakal dia dapat itu apa sih?